Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Siska Dia Utami dengan NIM 17170511124. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisa Pengendalian Internal Keuangan Sistem YLIA dan Anggota pada Suku Duku Widya Kencana Dadyapoda Desa Tajun. Berikut pembahasannya. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing pertama saya, yaitu Bapak Igede Banu Astawa STMAK. Dosen pendamping saya atau dosen kedua saya yaitu Profesor Dr. Ananta Wikrama Tunggal Atmaja SE MSI AK, dan dosen penguji saya yaitu Ibu Niwayan Yulianita Dewi SE AK MSA. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari bab 1 pendahuluan. Kredit merupakan istilah yang penting karena kredit merupakan salah satu upaya mensejahterakan masyarakat di mana kredit diberikan oleh bank nantinya akan menjadi sumber pendapatan karena adanya bunga atas pinjaman kredit yang wajib dibayarkan secara rutin oleh para debitur dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan fenomena, dapat diasumsikan bahwa diperlukan jaminan yang kuat dalam prosedur penyalahgunaan kredit kepada pihak yang mengajukan demi menjaga kesejahteraan sebuah organisasi. Karena jaminan salah satu bukti bahwa organisasi tersebut memberlakukan pengawasan demi menciptakan manajemen keuangan yang sehat. Namun, ditemukan penyimpangan yang ditemukan di Suku Duku Widya Kencana Dadyapoda Desa Tajun ini dengan sistem YLIA dan anggota. Nah, berdasarkan fenomena tersebut, dapat diasumsikan bahwa diperlukan jaminan yang kuat dalam prosedur penyalahgunaan kredit kepada pihak yang mengajukan demi menjaga kesehatan sebuah organisasi, karena dijamin salah satu bukti bahwa organisasi tersebut memperlakukan pengawasan demi menciptakan manajemen keuangan yang sehat. Namun, ditemukan penyimpangan yang dalam Suku Duku Widya Kencana ini dalam sistem YLIA dan mereka. Nah, oleh sebab itulah, analisa pengendalian internal dalam praktik pengelolaan keuangan dengan berbasis sistem YLIA dan anggota pada Suku Duku Widya Kencana Dadyapoda Desa Tajun merupakan salah satu poin yang menarik untuk dapat dikaji yang mendalam. Baik, identifikasi masalah pada penelitian itu yang pertama adalah belum memaksimalkan pertanggungjawaban pemegang amanah pada Suku Duku Widya Kencana Dadyapoda Desa Tajun. Yang kedua adanya perlu analisa pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan dengan sistem YLIA dan anggota pada Suku Duku Widya Kencana Desa Tajun. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan berbasis sistem YLIA dan anggota pada Suku Duku Widya Kencana Dadyapoda Desa Tajun. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi penulis dan juga bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap penelitian ini. Bagi penulis menambah pengetahuan mengenai analisa pengendalian internal dalam pengelolaan dana di tingkat dadia. Manfaat praktis dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bagi peneliti. Lain hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi para peneliti di bidang akuntansi sebagai bahan untuk mendalami objek penelitian yang sejenis serta bahan dalam pengembangan penelitian tingkat yang lebih lanjut. Yang kedua bagi prajuru dadia sebagai referensi dalam hal tentang analisa pengendalian internal dalam pengelolaan dana di tingkat dadia. Dan yang terakhir adalah bagi UNIKSA sebagai referensi dalam penerapan P2M yaitu pengabdian pada masyarakat tentang analisa pengendalian internal dalam pengelolaan dana di tingkat dadia sehingga nantinya bisa diarahkan pada pelatihan di tingkat desa. Selanjutnya bab 2 kajian pustaka. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian internal, suatu proses kegiatan yang dirancang untuk membantu suatu organisasi atau perusahaan guna mencapai efisien dan efektivitas operasional, kehandalan pelaporan keuangan, pengamatan terhadap aset, ketaatan terhadap undang-undang, kebijakan, dan peraturan lainnya. Nah, struktur pengendalian internal ini ada COSO atau Commit of Sponsoring Organisasi.
dikenal sebagai kerangka kerja pengenalan internal yang terintegrasi yang terdiri dari 5 komponen yang berhubungan. Adapun komponen pengendalian COSO meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian berfungsi sebagai payung bagi keempat komponen lainnya. Yang kedua ada penilaian risiko. Penilaian risiko atas laporan keuangan adalah tingkat yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dengan menyusun laporan keuangan sesuai dengan GAAP. Yang ketiga ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur selain yang sudah termasuk dalam 4 komponen lainnya yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai tujuan entitas. Yang keempat ada informasi dan komunikasi. Tujuan sistem informasi dan komunikasi akuntansi dari entitas adalah untuk mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas untuk serta mempertahankan akuntabilitas aktivitas terkait. Dan yang terakhir ada pemantauan. Yang kedua ada kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank maupun pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Unsur-unsur yang tergantung dalam pemberian suatu fasilitas kredit yaitu yang pertama ada kepercayaan, yang kedua ada kesepakatan, yang ketiga ada jangka waktu, yang keempat ada risiko, dan yang terakhir ada balas jasa. Selanjutnya yang ketiga ada pengelolaan keuangan. Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang diterapkan oleh seorang manajer atau pemimpin, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengawasan. Pengelolaan keuangan mengacu pada prinsip pengelolaan sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabilitas. Proses pengelolaan menganut prinsip keterbukaan dan keakuntabilitas. Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Yang keempat ada pengelolaan simpan pinjam desa pakraman. Desa dinas dan desa pakraman yang ada di Bali memiliki perbedaan termasuk dalam pengelolaan keuangannya. Pada desa dinas yang dikelola oleh pemerintah desa, sedangkan pengelolaan keuangan desa pakraman diatur dalam awik-awik. Walaupun desa pakraman merupakan lembaga sosial yang bersifat otonom atau bahkan sebagai sebuah republik kecil, namun keberadaannya tidak lepas dari kekuasaan pemerintah atau negara. Hal ini tidak bisa dilepas dari adanya kenyataan bahwa setiap desa pakraman merupakan bagian dari atau tercakup di dalam wilayah provinsi daerah tingkat 1 Bali, pelaporan dan pertanggungjawaban. Baik, yang kelima ada alasan organisasi tidak membuat laporan keuangan. Sebagai sebuah organisasi non-pemerintahan, banyak dari yang tidak membuat laporan keuangan. Yang pertama, tidak adanya peraturan yang mengikat. Yang kedua, ada kompetensi anggota organisasi yang kurang. Yang ketiga ada ketidaktahuan aparat organisasi mengenai pentingnya pelaporan keuangan. Yang keempat ada masyarakat yang tidak peduli dengan laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah tidak adanya pengawasan. Baik, yang keenam ada Dadia. Dadia merupakan salah satu organisasi non-pemerintahan yang ada di Bali. Sebagai suatu organisasi yang ada di tingkat desa, Dadia juga menjadi kesatuan politik dan keagamaan yang penting di daerah pedesaan di Bali. Selain Dadia, banyak pula yang menyebutnya sebagai sanggah atau merajan. Baik, yang ketujuh yang terakhir ada awik-awik. Awik-awik adalah aturan yang dibuat oleh krama desa pakraman atau krama pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Trihita Karana sesuai dengan desa mewacana dharma agama di desa pakraman atau banjar pakraman masing-masing. Dalam proses pembuatan dan penyusunan awik-awik yang memiliki wewenang adalah organisasi tradisional yang terdapat pada desa
Pak Rahman. Bab 3 metode penelitian. Yang pertama ada rencana penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif di mana penelitian akan dilakukan penelitian terhadap fenomena dan observasi langsung ke lapangan serta mengumpulkan data-data yang akan dianalisa berdasarkan pengamatan dan pengetahuan peneliti. Yang kedua ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Sukaduka Widya Kencana Dadyapodah Desa Tajun yang berada di Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Subjek dan objek penelitian ini yaitu subjek dalam penelitian ini adalah ketua dan anggota Sukaduka Widya Kencana Dadyapodah Desa Tajun, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah analisa pengenalan internal keuangan sistem nyili dan anggota pada Sukaduka Widya Kencana Dadyapodah Desa Tajun. Yang keempat ada jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan data kualitatif. Metode kumpulan data. Ada metode wawancara, metode observasi, dan studi kepustakaan. Yang keenam ada penentuan informan. Informan yang ditentukan dalam penelitian ini adalah anggota Sukaduka Widya Kencana Dadyapodah Desa Tajun. Yang ketujuh ada teknik analisis data. Data yang dikumpul akan dianalisis dengan melakukan serangkaian kegiatan, yakni reduksi data, penyajian, penafsiran, dan menarik kesimpulan. Dan yang terakhir ada keabsahan data. Ada kepercayaan, ada keteralihan, dan ada ketergantungan dan kepastian. Bab 4 pembahasan. Yang pertama ada asal-usul Sukaduka Widya Kencana Dadyapodah Desa Tajun. Nah, anggota Sukaduka ini berjumlah 67 orang yang sudah berdiri sejak 1992. Syarat untuk menjadi bagian dari anggota Sukaduka adalah tinggal menjadi warga Dadyapodah sehingga ruang lingkup dari organisasi ini hanyalah pada tingkat Dadya. Mengenai standar etika dan perilaku dalam organisasi, anggota Sukaduka menggunakan sistem stangkap. Visi misi Sukaduka ini mencapai tujuan organisasi. Diketahui bahwa anggota Sukaduka mengutamakan untuk membantu sesama demi menyatukan masyarakat Desa Tajun, dan komunikasi Sukaduka disampaikan secara jelas dan tertulis dalam pelaporan keuangan, dan komunikasi yang rutin diadakan dalam bentuk sangkapan setiap 6 bulan sekali. Anggota Sukaduka memiliki struktur organisasi yang terdiri dari pimpinan Sukaduka, sekretaris Sukaduka, bendahara Sukaduka, dan ketua dari 6 grup yang beranggotakan anggota Sukaduka. Pengurus yang dipilih berdasarkan musyawarah mufakat adalah 5 tahun, dan setelah selesai masa jabatan 5 tahun, pengurus yang bersangkutan dapat dipilih kembali secara penuh atau dapat diadakan perubahan dari beberapa seksi sesuai keputusan rapat anggota. Yang kedua ada mekanisme penyaluran kredit dengan sistem nyilih adan anggota. Terkait pelaksanaan sistem nyilih adan anggota, bahwa sistem nyilih adan anggota ini muncul karena keperluan anggota di dalam keluarga yang melebihi dari sumber pendapatan yang ada, sehingga pelaksanaan rapat bersama ini membentuk sistem yang melandasi gotong royong membantu sesama, terutama yang membutuhkan, yang nantinya dituangkan dalam awik-awik desa. Nah, dalam sistem ini ada anggota ini meminjam harus dengan nama anggota dalam Sukaduka ini. Nominal yang dipinjam melebihi dari jumlah kas yang ada dalam Sukaduka sekarang. Nah, misalnya jika kas yang ada di Sukaduka hanya 500.000 dan peminjam ingin meminjam 500.000, maka si peminjam harus menggunakan nama anggota di Sukaduka tersebut agar menjadi bentuk pertanggungjawaban nantinya pada saat nanti. Sistem pengendalian internal di Sukaduka Widya Kencana Dadyapodah Desa Tajun. Yang pertama meliputi lingkup pengendalian di Sukaduka Widya Kencana Dadyapodah Desa Tajun, yaitu Sukaduka Widya Kencana menggunakan awik-awik. Awik-awik Sukaduka Widya Kencana dibuat dan ditetapkan pada saat Sukaduka mulai membentuk dan bisa mengalami perubahan apabila ada kebijakan baru dan sudah disetujui oleh semua anggota Sukaduka.
Nah, yang kedua ada penilaian resiko di Sukoduko Widya Kencana Dadya Podah Desa Tajun. Terdapat dua tipe kredit yang dialami Sukoduko Widya Kencana, yaitu kredit macet dan kredit lancar. Nah, potensi kredit macet tersebut didasarkan atas kemampuan membayar anggota Sukoduko yang di bawah jumlah yang dipinjam, sehingga diberikan tempo waktu paling lambat 6 bulan. Yang ketiga ada aktivitas pengendalian di Sukoduko Widya Kencana Dadya Podah Desa Tajun. Nah, dalam menjalankan kegiatan Sukoduko Widya Kencana Dadya Podah Desa Tajun ini membentuk atau membuat suatu struktur organisasi pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua grup kecil. Yang keempat ada informasi dan komunikasi di Sukoduko Widya Kencana Dadya Podah Desa Tajun. Sebagai sebuah organisasi yang menjalankan kegiatan keuangan, Sukoduko Widya Kencana Dadya Podah Desa Tajun ini tentu saja harus memiliki tingkat kepercayaan yang besar di masyarakat dan anggotanya sendiri. Guna meningkatkan kepercayaan tersebut, perlunya akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh Sukoduko Widya Kencana Dadya Podah Desa Tajun tersebut. Dan yang kelima ada pemantauan di Sukoduko Widya Kencana Dadya Podah Desa Tajun. Seluruh 67 orang anggota Sukoduko menghadiri parum atau pesangkepan, melihat langsung semua proses parum mulai dari absensi serta pencatatan pelaporan. Pembahasan. Manajemen pengendalian internal dilakukan dalam bentuk rapat, di mana di dalam rapat tersebut membahas terkait pertanggungjawaban keuangan selama 6 bulan, dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Bimantara dan Handayani 2017 mengatakan di mana kebijakan pengendalian internal dimaksud untuk: yang pertama ada menjaga keamanan kekayaan organisasi, yang kedua ada mengecek ketelitian dan keadaan data akuntansi, ketiga ada mendorong efisiensi, keempat ada mendorong dipatuhinya kebijakan manajer agar tidak terjadi penyimpangan pada Sukoduko Widya Kencana pada Dadya Podah Desa Tajun. Sudah memenuhi keempat hal tersebut, di mana Sukoduko menjaga kekayaan organisasi agar tetap seimbang melalui pengecekan pinjaman selama 6 bulan sebelum sangkep dengan bukti berupa catatan pinjaman keuangan, dan hasilnya dilaporkan bersama, sehingga data keuangan terawasi dengan teliti, efisien, dan mendorong anggota Sukoduko untuk tidak melakukan penyimpangan apapun, khususnya terhadap sistem nilai adan anggota pada Dadya Podah Desa Tajun ini. Perumusan tujuan organisasi telah disampaikan dalam awik-awik, di mana anggota Sukoduko lebih mengutamakan untuk membantu sesama demi menyatukan masyarakat Desa Tajun, dan komunikasi Sukoduko disampaikan secara jelas dan tertulis dalam pelaporan keuangan. Dan komunikasi yang rutin diadakan dalam bentuk sangkap setiap 6 bulan sekali. Selain itu, Sukoduko memiliki pengdelegasian berupa sekretaris, bendahara, dan ketua grup dalam masa bakti pengurusan yang dipilih berdasarkan musyawarah mufakat adalah 5 tahun jika dikaitkan dengan komponen pengendalian internal menurut COSO. Sukoduko Widya Kencana ini sudah memiliki kelima komponen tersebut, di mana Sukoduko melakukan lingkungan pengendalian di tingkat dadya, sehingga anggota Sukoduko memiliki wewenang untuk mengetahui perkembangan kas yang ada, yang nantinya dilaporkan dalam sangkap terkait penilaian risiko. Penilaian dilakukan oleh semua pihak dalam anggota Sukoduko, sehingga atas transparansi tetap terjaga, di mana setiap anggota, terutama sekretaris dan bendahara, dipersilakan mencatat perkembangan keuangan yang ada pada Sukoduko ini. Bab 5 penutup. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan berbasis sistem nilai adan anggota pada Sukoduko Widya Kencana Dadya Podah Desa Tajun sudah terbukti baik dengan adanya pemisahan tugas seperti adanya pemimpin, sekretaris, bendahara, dan ketua grup, dan adanya pemberlakuan sistem hukuman berupa sanksi.
Nah, sarannya bagi peneliti selanjutnya bisa dilakukan penelitian yang lebih detail terkait dengan sistem kredit dalam organisasi tingkat desa, seperti meningkatkan pengenalan internal dengan potensi kredit macet, misalnya MPL atau topik lainnya yang berkaitan dengan kredit bagi kampus. Temuan ini bisa digunakan sebagai salah satu bahan pengabdian pada masyarakat, di mana bisa dilakukan pelatihan pembuatan laporan keuangan untuk organisasi tingkat desa. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya aturkan Pramusanti. Om Santi 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 Om.